35 tahun tuh udah cukup. Itu udah gebrakan banget. Gebrakan baru lagi. Tinggal dicicil aja. Itu aja orang udah seneng ya kan. Tahun baru kan orang. Karena gini, ini konsepnya beda lah. Ini kalau ini adalah perayaan tahun baru, perayaan sama-sama gitu ya kan. Dan lebih skalanya kan 500 orang. Iya, lebih kecil gitu. Hangat, lebih ya dia personal. Kira-kira gitu. Di konser ini Kak, kemarin kan konser kan 35 tahunnya, nah yang sekarang untuk perayaan ini Lo pasti nggak nonton kan? perayaannya Yakin gue. ada aransemen musik yang akan dibedakan di konser 35 tahun kemarin. Ada beberapa lagu nggak yang misalnya aransemennya akan dirubah lagi atau ditambah-tambah, atau ada duet-duet sama penyanyi lain? Enggak. Sama aja. Sama aja. Kira-kira ada disisipkan lagu-lagu yang baru gitu? Enggak, sama aja. Sama aja. Kalau untuk pemilihan lagu ini kan segmennya kan pasti lebih anak mudanya mungkin nggak begitu banyak ya, mungkin ya. Karena ini kan juga harga segala macam yang kita tahu ya. Nah, kalau untuk lagu-lagunya Lagu-lagu yang paling hits yang kita pilih. Iya. Dan karena pasti juga jumlah lagunya nggak sebanyak yang di konser kita ya dia. Iya. Konser kita kan 27 lagu. Ini paling banyak 10 lagu. Belasan. Satu setengah gitu. 11. Lagunya belasan. Berapa tadi? 11. Udah gue doktrin. Om, sekarang kan banyak band-band atau penyanyi-penyanyi yang di luar sana nih yang saling mencekal terhadap teman-temannya sendiri. Yang satu nggak boleh nyanyi urusan cipta lagu. Nah, kalau dari kelas sendiri apa sih yang bikin kelas makin solid sampai dengan 35 tahun ini? Kira-kira bisa nggak sih Om dibocorin rahasianya? Nah, hubungannya sama yang itu apa hubungannya? Ya hubungannya, maksudnya nggak ada hubungannya, maksudnya kan beda banget tuh. Kalau Ekla kan sampai dengan saat ini masih solid tuh. Kalau yang lain kan udah pecah terus udah gitu yang satu saling, oh lu nggak boleh bawa lagu gua yang ini. Kita nggak tahu juga ya, kalau kita bubar mungkin ada kayak gituan juga kan. Berharapnya nggak kesana. Seperti lagu berharap tak berpisah. Kita nggak ikut-ikut sih ngobrolin itu. Biarin aja, itu tiap orang punya maknanya sendiri ya. Betul. Ngapain kita menganalogikan kita seperti mereka dengan persoalan mereka, seperti bicarain rumah tangga orang ya kan. Jadi kita nggak komen lah kayak gitu. Kita nggak pernah ngomentarin band lain, kita nggak kayak band itu ya. Kalau band itu emang sukanya. Kita sih nggak pernah komentarin. Terus ini Mas Katon, maaf saya ada pertanyaan sedikit. Nah ini kan menjelang tahun 2024. Nah alangkah baiknya seandainya seumpamanya kan biar untuk mempertahankan proyek ini sampai 20-30 tahun. Bagaimana kalau tambahin vokalis yang cantik tapi suaranya bagus dan berprestasi? Bagaimana? Oh, malah pecah nih. Malah pecah. Ini ada kandungannya. Ini band udah 35 tahun. Ya kan ada vokalis cantik. Backing vokal aja kita ribut. Apa lagi? Ini bapak kurang masuk. Kurang. Sorry. Makasih tapi Oke, mungkin Manila mengatakan apa sih tadi menjawab rahasianya apa sih kompakan kalian itu bisa bertahan sampai 30 tahun ini? Gini, kita pernah menggelar 2001, balik 2009. Dan album balik itu rencana kita cuma bilang kita bikin manajemen yang bagus ya. Dan Katon membawa teman-teman, kita bikin Klakorps yang masih membintangi kita, menggawangi kita, dan kita bangga sama Klakorps perusahaan kita, dan kita bayar pajak juga lewat perusahaan Klak. Jadi rumusannya adalah ya good management. Good management. Iya, dan manajemen tuh harus jangan kita bertiga yang mengelola. yang mengelola. Kita ini aja, komisaris aja. Ya kalau misalnya di rootnya Lilo ya susah gitu kan, berarti waduh. Supaya nggak ada konflik of interest, ya kita udah memperkecil aja lah konflik of interest kita, sehingga unsur-unsur berjalan itu bisa berjalan lama, yaitu diperkecil aja sehingga ruang lingkup kita untuk clash itu kecil gitu. Iya, itu benar. Ya biasanya kan orang berantem tuh karena nggak percaya, nggak ngerasa nggak adil. Kan biasanya begitu. Ini bukannya ngobrolin orang, tapi maksudnya
kalau diselidiki benar-benar untuk band-band Indonesia segala macam, ujung-ujungnya walaupun nggak ada yang ngaku, ujung-ujungnya di manajerial kok semua. Itu aja sih. Iya. Jadi diusahakan se-fair mungkin, transparan. Ya, kira-kira gitu. Itu aja. Clark kan sudah cukup pengalaman lah di dunia musik. Nah, untuk anak Gen Z ini kan sendiri kan sekarang ini belum ada nih band-band yang 35 tahun yang belum cukup. belum timbul gitu kan, band-band baru yang timbul anak Gen Z. Bentuk musiknya seperti apa? Adakah keinginan Clark dengan bergabung lagi memberitahukan kepada musisi-musisi baru nih cara bermusik atau bagaimana bisa regenerasi gitu musik zaman sekarang jadi lahir lagi, nggak hanya sekarang senior semua nih yang akhirnya rebound semua karena kan musik yang dianggap ke belakang tuh masih musik yang bagus yang zaman era 2000-an ke bawah. Nah, itu Ya kan? persepsi yang salah tuh. Nah, menurut Clark sendiri gimana? Ini lah, kita juga dibilang, wah lagu sekarang nggak ada yang kayak Jogja, tak bisa kalian hati. Ya aku bilang ya kasih kesempatan dong. Kalau misalnya kita ngebandingin sama anak yang baru 5 tahun lalu, ya nggak fair ya, kasih kesempatan juga dong dia 20 tahun, 30 tahun gitu loh. Kita nggak pernah tahu mas, ternyata sepanjang perjalanan kita ada lagu yang 35 tahun nggak ngetop, barang yang sama bisa ngetop loh. Sekarang, barang yang sama loh gitu. Dan kalau kita ngelihat, saya pribadi sih ya, itulah keajaiban musik, kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu gitu loh. Tiba-tiba ada lagu ngetop, apalagi sekarang era TikTok. Begitu diperiksa, ini lagu lama tuh gitu loh. Sekarang ini memungkinkan untuk orang-orang dulu untuk bisa naik dengan teknologi sekarang. Anak-anak muda sekarang lebih digampangkan juga. Jadi kita nggak usah menggurui mereka ya gitu ya. Setuju sekali. Jangan menggurui. Intinya cuma gini aja. Kalau pengen jadi artis, jadilah artis. Jelas. Penyanyi, pelawak, bintang film. Jangan ada tiga-tiganya terus habis itu lu ninggalin dunia kesenian, terus lu bilang karena kesenian tuh nggak bisa menghidupi mereka. Ya kita kalau nasihat sesama musisi, karena kita musisi, lu fokus aja udah, ya, dia sultannya. Iya, setuju. Simpel aja. Sebenarnya sekarang ini dong, lebih buat musik kan menjanjikan. Anak-anak muda, bapak-bapak yang percaya dengan musik. Zaman kita dulu belum tentu profesi itu dokter, insinyur, ya kan kayak begitulah ya kan. Kalau sekarang kan bapak-bapaknya seperti kita kan, seumuran kita yang percaya bahwa musik itu bisa jadi profesi. Semalam siapa? Dek, yang cewek Rahma siapa namanya? Rahmania Astrini. Kemarin aku nonton Coldplay, band pembukanya dia nih, cewek. Ini siapa sih ini orang nih? Ya kan? Anak 23 tahun. Dan yang nonton Coldplay itu ada yang umuran gua lah, kepala 5 akhir, ada yang umur 20, 30. Tapi ternyata penonton kita semua itu menghargai si Rahmania itu, appreciate. Dan yang keren. Dan ada 2 lagu yang dikenal itu satu stadion nyanyi gitu loh. Jadi maksud aku sekarang ini lu udah nggak bisa nebak mas ini orang terkenal apa enggak. Kita patokannya masih La Project Dewa yang 30 tahun lalu. Yang baru-baru ini banyak yang lu nggak tahu tapi wow gitu loh, ngerti nggak? Kayak gitu sih. Jadi sekarang memang eranya membingungkan gitu loh. Tapi juga jangan membandingkan. Waktu Kla juga hadir, kita dianggap juga mendobrak, ya kan? Ya. Tentu buat orang-orang, loh ini kan beda. Pasti setiap era itu pasti ada bermusik yang berbeda. Tren itu kan berubah. Ada tonggaknya. Ada juga. Iya. Ya kebetulan Pasti waktu itu ada di kita. Kebetulan waktu di di awal 90 akhir 80 ya kita memberi inilah apa dianggap memberi perubahan kan begitu. Iya. Jadi selalu pasti ada perubahan-perubahan. Dan bermusik itu juga sangat berhubungan dengan teknologi. Ya kan sekarang orang buat musik di rumah ya kan. Habis itu sistem distribusinya dulu harus recording company, rekaman tuh mahal. Makanya orang masuk rekaman itu sudah dianggap, masuk rekaman loh ya. Terseleksi mahal, sekali. mahal banget. Jadi perusahaan rekaman yang megang itu, ya kan, bisnis besar itu jadinya. Sekarang rekaman mudah, distribusi. Kalau dulu gila,
kita mau oke udah rekaman tapi nyampe ke Jogja, ke mana, ke Aceh itu waduh perlu ada ini, Biayanya gede. ada agen, ada distribusi, ada segala macam. Jadi kalau lagu lu nggak kuat, nggak nyampe itu Indonesia karena biayanya besar. Ya sekarangnya lah kalian interview kita pakai handphone, ya kan? Itu teknologi kan. Iya. Nggak ada yang salah di situ. Gue juga gue nggak percaya nih handphone apa nih. Ya udah nggak ada urusan lagi. Teknologi sekarang membantu kita, sangat membantu. Dan itu merubah tren, Iya. merubah gaya. Dan bermusik itu kalau zaman dulu orang jarang show, ya kan? Karena emang lebih sulit. Showbiz juga nggak sehebat Showbiz nggak sekarang. sehebat sekarang. Sekarang jadi musisi punya hits 2 lagu aja, mungkin 2 lagunya dia kalau dari nilai streamingnya nggak sebanding dengan kita waktu dulu beli CD atau kaset ya kan, karena dulu ada angka yang jelas gitu. Tapi dengan dia show-nya berkali-kali, luar biasa itu income-nya dia. Untuk penyanyi musisi muda loh ya dia. Iya. Ketimbang zamannya kita ya dia. Betul. Tapi menurut Krabs sendiri, band kan belum ada yang kelihatan nih sekarang. Bandnya masih band-band di era kita dulu. Nah, kalau penyanyi solo memang banyak dengan skill yang bagus-bagus ya anak-anak muda sekarang bernyanyinya. Tapi kenapa ya band kok nggak ada yang nongol gitu? Kebalik Band loh. Gen Z Banyak. saya ngeliatnya solo malah yang banyak. No, lo salah. Sekarang ini semua pensi manggilnya band. Nggak ngetop bandnya mas, di kita. Di kita. Di kalian. Mungkin Mas kurang ke bawah kan. Iya. Kurang ke muda gitu kan. Enggak, kita kan punya anak yang kita ngerasain gitu. Maksudnya anak kita umur 15 dengerin band Indonesia yang kita nggak tahu. Pasti ada. Pensi-pensi band-band mereka ini ya. Justru yang solis itu cuma dangdut mas. Dangdut tuh nggak ada band. Ya. Dangdut nggak ada band gitu. Dulu bandnya itu siapa sih? Mana Karma doang. Kehebatannya Kela, bukan kehebatannya Kela. Keberuntungannya Kela waktu Kela muncul 88. Kita alirannya pop. Nggak ada Tapi kita band pop. band. Dulu nggak ada band pop, adanya band jazz, band rock, atau penyanyi solo yang pop. Kala itu, kita pop dan kita band udah. Setelah itu, yang niru kita ya banyak. Itu ini kita, jasa kita. Tongkat kita itu. Tongkat kita itu. Kalau lu mau main pop, bisa lu pakai band gitu. Bukan jasa ya inti. Kita yang mau mulai dan udah mereka. Oh bisa ya, gitu. Oh, ternyata bisa. Ternyata bisa ya gitu ya. Bukan kita hebat, tapi ya kita yang mulai kenyataannya. Mulai dan berhasil gitu. Dan bertahan 35 tahun. Tapi berarti menurut Kak banyak juga sebenarnya band era-era sekarang ya? Banyak. Mas. Iya, ya. Tapi kenapa nggak sampai naik ke atas gitu, itu ada kendala di mana kira-kira menurut seorang Mas Gini, Robert? bedanya pemahaman naik ke atas tuh, dulu kalau naik ke atas tuh kelihatan. Sekarang nggak kelihatan tapi rata mas. Bener-bener rata. Bener-bener rata. Band luar yang nggak main ke sini, yang gede Coldplay doang mas. Yang kecil-kecil tuh ada tiap bulan. Tapi yang nonton tuh 5.000 orang. Iya. Yang lu nggak tahu men. Kelihatan. Tapi yang nonton tuh 5.000, 3.000. Klub itu klub project aja 5.000, 3.000 tuh kita cuma setahun sekali kan. Nah, Jadi lu nggak tahu masalahnya. kalau dulu tuh ini masuk TV. Iya kan TV, wah udah itu tahun yang top-topnya gitu. Kalau sekarang apa TV jadi patokan? Nggak juga kan. Jadi masing-masing tuh punya, jadi memang dibilang niche market ya, segmentasi itu banyak. Punya fans fanatiknya masing-masing. Ini mas, gua kasih tahu aja Gen FM. Kelab pengen masuk Gen FM, kata Gen FM gini. YouTube lu kalau ada 100.000 baru gua putar lagunya. Masa pendengar radio suruh nonton YouTube baru diputar. Artinya apa gitu? Udah berubah dunianya. Bukannya sering di TV, bukan. Lalu sering di Indosiar dan lain-lain. YouTube lo viewernya 100.000, gua putar lagu lo. Kan kurang ajar. Iya. Kira-kira gitu ya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Thank you ya. Iya, iya. Nggak mau neng